Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan memperagakan beberapa pemeriksaan neurologis yang diajarkan di blok 8. Pemeriksaan yang pertama adalah pemeriksaan refleks fisiologis. Pemeriksaan yang kedua adalah pemeriksaan refleks patologis. Pemeriksaan yang ketiga adalah pemeriksaan tanda rangsang meningeal. Dan yang pemeriksaan keempat adalah pemeriksaan koordinasi. Pada pemeriksaan refleks fisiologis ada 4 pemeriksaan yang akan kita peragakan. Yang pertama adalah refleks fisiologis biceps. Yang kedua adalah pemeriksaan refleks fisiologis triceps. Yang ketiga adalah pemeriksaan refleks fisiologis patella. Dan yang keempat adalah pemeriksaan refleks fisiologis ankle atau Achilles. Pemeriksaan refleks patologis untuk ekstremitas atas yang akan kita peragakan nanti terdiri dari refleks patologis Hoffman dan refleks patologis Tromner. Sedangkan pemeriksaan refleks patologis untuk ekstremitas bawah yang akan kita peragakan nanti terdiri dari refleks patologis Babinski, Cedok, Oppenheim, Gonda, Schaefer, dan Gordon. Untuk pemeriksaan tanda rangsang meningeal atau dalam bahasa Inggris kita mengenal dengan istilah meningeal sign, meliputi beberapa pemeriksaan. Yang pertama adalah pemeriksaan kaku kudu atau knuckle rigidity. Yang kedua adalah pemeriksaan Brudzinski neck sign atau lebih dikenal dengan Brudzinski 1. Yang ketiga adalah Brudzinski contralateral leg sign atau dikenal dengan Brudzinski 2. Berikutnya yang keempat adalah Brudzinski reciprocal contralateral leg sign yang juga dikenal varian dari Brudzinski 2. Yang kelima adalah Brudzinski cheek sign atau yang dikenal dengan Brudzinski 3. Yang keenam adalah Brudzinski symphysis sign atau yang dikenal dengan Brudzinski 4. Dan yang ketujuh adalah pemeriksaan Kernig. Pada pemeriksaan koordinasi nanti kita akan memperagakan beberapa jenis pemeriksaan yang berbeda. Yang pertama adalah pemeriksaan atau tes Romberg. Yang kedua adalah tes Romberg dipertajam. Yang ketiga adalah pemeriksaan untuk mengidentifikasi ada tidaknya dismetria yang meliputi tes telunjuk hidung, tes telunjuk, dan tes tumit lutut. Yang keempat adalah pemeriksaan dysdiadochokinesia. Pada pemeriksaan refleks fisiologis, pada prinsipnya adalah dilakukan pengetukan pada tendon dari otot yang diperiksa sedemikian rupa sehingga menyebabkan terjadinya kontraksi spontan dari otot tersebut. Hasil pemeriksaan refleks fisiologis bisa kita berikan skor mulai dari 0 sampai dengan positif 4. 0 artinya pada saat dilakukan pengetukan pada tendon otot yang diperiksa tidak terjadi kontraksi otot sama sekali. Positif 1 menunjukkan bahwa pada saat dilakukan pengetukan pada tendon otot yang diperiksa terjadi kontraksi otot namun tidak sampai terjadi gerakan sendi. Positif 2
menunjukkan bahwa pada saat dilakukan pengetukan pada tendon otot yang diperiksa, terjadi kontraksi otot yang selanjutnya menyebabkan terjadinya gerakan sendi. Positif 3 menunjukkan adanya perluasan pada area ketukan. Artinya, selain pengetukan pada tendon yang diperiksa, yaitu bisa di sisi kanan atau sisi kiri tendon, terjadi respon kontraksi otot yang diikuti dengan gerakan sendi. Positif 4 ditunjukkan oleh adanya kontraksi otot yang diikuti dengan adanya klonus sewaktu tendon dari otot yang diperiksa kita ketuk. Yang sering kali kita lupakan adalah sewaktu kita melakukan pemeriksaan refleks fisiologis dan menemukan hasil positif 2, seringkali kita melupakan untuk memeriksa perluasannya. Interpretasi dari hasil pemeriksaan refleks fisiologis kita bagi menjadi normal, hiporefleksia atau arefleksia, dan hiperrefleksia. Normal, kalau misalnya pada hasil pemeriksaan refleks fisiologis kita dapatkan positif 2. Hiperrefleksia ditunjukkan oleh hasil pemeriksaan positif 3 atau positif 4. Hiporefleksia ditunjukkan oleh hasil pemeriksaan refleks fisiologis positif 1 atau 0. Pada pemeriksaan refleks patologis, baik untuk ekstremitas atas maupun bawah, prinsipnya adalah untuk mendeteksi adanya lesi yang melibatkan traktus kortikospinal. Pemeriksaan tanda rangsang meningeal bertujuan untuk mendeteksi ada tidaknya iritasi meningeal, yaitu suatu kondisi yang umumnya ditemukan pada meningitis atau perdarahan subarachnoid.
Baik, silakan alas kakinya dilepas, Pak. Maju satu langkah dulu. Sekarang coba lurus ke depan. Kemudian coba kaki kanan dan kaki kiri rapat. Jempol kaki kanan merapat dengan kaki kiri. Tumit kaki kanan juga merapat dengan kaki kiri. Kemudian tangan disilangkan. Kemudian pandangan lurus ke depan. Pertahankan pandangan lurus ke depan selama 30 detik. Setelah 30 detik, tolong pejamkan mata, Pak. Baik, setelah 30 detik, buka matanya. Oke, sekarang tumit kaki kanan di depan ibu jari kaki kiri, tegak lurus. Tumit kaki kanan di depan ibu jari kaki kiri. Lihat ke depan selama 30 detik. Baik, sudah 30 detik, sekarang pejamkan matanya selama 30 detik. Baik, buka matanya. Sekarang kembali ke posisi semula. Rapat. Sekarang tumit kaki kiri di depan ibu jari kaki kanan. Tegak lurus. Tumit kaki kiri tegak lurus di depan ibu jari kaki kanan. Lihat ke depan selama 30 detik. Baik, sudah 30 detik. Sekarang pejamkan mata selama 30 detik. Baik, sudah 30 detik. Kembali posisi semula. Tangan bisa dibebaskan, bisa luruskan, kemudian kaki sudah bisa dilonggarkan. Sekarang ikuti gerakan saya, Pak ya. Tangannya diregangkan. Oke, nunjuk. Oke. Tangan kanan di hidung. Diluruskan. Tangan kiri gantian ke hidung. Diluruskan. Terus kanan ke hidung lagi. Gantian lagi dengan kiri. Terus, ya, terus. Lebih cepat lagi. Lebih cepat lagi. Terus, lebih cepat lagi, lebih cepat lagi, terus, lebih cepat, lebih cepat, lebih cepat. Ya, cukup. Oke, sekarang kembali lagi, tetap seperti ini. Dengan mata tertutup, kerjakan seperti tadi. Coba, pejamkan mata dulu. Kemudian tangan kanan ke hidung, silakan. Kemudian diluruskan, jari tangan kiri di hidung, terus diluruskan. Kerjakan dengan cara yang sama, berulang-ulang. Silakan, ya, terus, lebih cepat lagi. Lebih cepat lagi, lebih cepat lagi, lebih cepat lagi. Ya, cukup. Udah cukup. Tangannya bisa dirileskan. Coba sekarang jari tangan kiri gantian ya, ditaruh di hidung. Coba. Kemudian sentuhkan ke ujung jari tangan saya, ke hidung lagi, terus ke sini lagi. Lakukan berulang-ulang secara cepat. Nanti jari saya akan berpindah-pindah, tolong tetap diikuti, Pak ya. Siap? Mulai. Ya. Ya, cukup. Baik, sekarang ikuti gerakan saya. Tangannya dimentangkan, kemudian telunjuk digerakkan, kemudian ditemukan di tengah. Ayo, lurus lagi, tengah lagi, lurus, terus kerjakan dengan cara yang cepat, terus secepat mungkin, terus secepat mungkin, terus cepat mungkin, lebih cepat lagi, lebih cepat lagi. Oke, cukup. Sekarang tetap terlentang gini. Sekarang matanya dipejamkan. Kerjakan hal yang sama seperti tadi. Coba pelan-pelan dulu. Oke, lurus. Lagi. Lurus. Ketemu lagi. Oke, dipercepat lagi. Ya, kerjakan hal yang sama berulang-ulang. Terus lebih cepat lagi. Lebih cepat lagi. Ya, lebih cepat. Lebih cepat. Lebih cepat. Oke, cukup. Baik, sekarang kaki kanan diluruskan. Ini tekuk ke atas. Baik, kaki kiri saya coba tekukkan. Nanti ini saya tempatkan di lutut, di tulang kering, kemudian ke jempol kaki, lutut lagi, tulang kering, jempol lagi, lutut, tulang kering, jempol. Silakan kerjakan sendiri seperti itu. Ya, pelan-pelan. Ya, pelan-pelan. Ya, sekarang lebih cepat lagi. Lebih cepat lagi. Lebih cepat. Lebih cepat lagi. Lebih cepat. Lebih cepat.
Baik, cukup. Baik. Nah, sekarang untuk yang berikutnya, coba kaki ini tepuk ke atas. Kemudian kaki kanan tumitnya saya tempatkan di lutut kaki kiri, kemudian ke tulang, kemudian ke jempol kaki kiri, kemudian lutut, tulang kering, jempol kaki kiri, lutut, tulang kering, jempol kaki kiri. Kerjakan seperti ini berulang-ulang, pelan-pelan aja. Terus ya, terus pelan-pelan, lebih cepat lagi, lebih cepat lagi, lebih cepat lagi, lebih cepat lagi, lebih cepat, lebih cepat, lebih cepat, lebih cepat. Baik, cukup. Ya. Coba ikuti gerakan saya. Tangan tengada, telungkup, tengada, telungkup, tengada lagi, telungkup, tengada lagi, telungkup. Kerjakan secara lebih cepat. Terus lebih cepat, lebih cepat lagi, lebih cepat, lebih cepat, lebih cepat. Baik. Demikian demonstrasi dari beberapa pemeriksaan neurologis yang dipelajari di blok 8, antara lain pemeriksaan refleks fisiologis, refleks patologis, pemeriksaan tanda rangsang meningeal, dan pemeriksaan koordinasi. Setiap pemeriksaan kemungkinan ada beberapa variasinya. Jika Anda mengalami kesulitan atau ada hal-hal yang perlu dikonfirmasi, silakan dikonsultasikan ke instruktur masing-masing. Semoga demonstrasi peragaan dari pemeriksaan neurologis yang kita berikan pada kesempatan ini bisa bermanfaat untuk Anda semua. Terima kasih, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.